Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya fattah ya alim wa bika nasta'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin وحفظ المرسلين وسرعة إلهام ملائكة المقربين آمين يا رب العالمين. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita. Jadi materi sebelumnya itu yang terakhir adalah untuk fungsi rofa ya, adalah mubtada dan khobar. Ya, nanti silahkan dimurojaah lagi pelajaran mubtada dan khobar. Sekarang kita akan masuk pelajaran yang lain. Nah, kita lihat di sini. Ini dia. Jadi kita masuk ke isim kana ya. Nah ini isim kana. Ininya jatuh ke sini. Nah, ini tidak apa-apa. Nah, kita lihat di sini. Ini mubtada khobar ya. Mubtada khobar. Nah, ini isim kana. Jadi mubtada khobar itu gambaran sederhananya itu adalah subjek dan predikat yang tidak pakai kata kerja. Jadi kata yang disimpan di awal namanya mubtada, nanti pelengkapnya namanya khobar. Dua-dua harus rofa. Dua-duanya harus rofa. Misalnya al-kitabu, kitab itu, nah ini mubtada. Karena dia isim yang disimpan di awal. Jadi mubtada itu isim yang disimpan di awal. Kitab itu, ini mubtada. Berarti penjelasan i'rabnya al-kitabu adalah mubtada. I'rabnya harus rofa. Isimnya isim mufrad. Tanda rofanya dhammah. Nah, lalu pelengkapnya adalah khobar. Kitab itu tebal, ghalidhun misalnya gitu. Nah, ini adalah khobar namanya. Khobar itu kata yang menerangkan. Eh, Ghalidhun tebal, menerangkan kitab. Kitab itu tebal. Nah, ini namanya khobar. Dan khobar itu juga harus rofa. Isim mufrad tandanya dhammah. Al-kitabu ghalidhun. Di sini kita tidak menemukan kata kerja. Nah, jadi konsep mubtada khobar itu untuk yang dasar adalah modelnya begini. Isim plus isim. Al-kitabu ghalidhun. Kitab itu tebal. Misalnya. Al-baitu, rumah itu wasi'un luas. Misalnya. Ar-rajulu, lelaki itu tawilun tinggi. Misalnya. Al-ustadhu, ustaz itu salihun adalah orang yang soleh. Gitu. Atau misalnya Zaidun, Zaid adalah talibun, seorang pelajar. Dan itu semua harus rofa. Mubtada'nya isim yang mengawalinya, yang di permulaannya. Khobarnya pelengkapnya. Nah, lalu setelah kita memahami konsep mubtada khobar ya sebagai kalimat sempurna yang tanpa isim gitu. Afwan, tanpa fiil, ya isim plus isim. Ya. Kalau yang kita pelajari dari awal kan ada fiil dulu di awal. Nah, habis fiil nanti ada fa'il gitu kan, atau nanti ada naibul fa'il. Kalau ini enggak ada, dia itu isim plus isim. Itu bentuk mubtada khobar namanya. Nah, eh mubtada khobar ini
pengembangannya adalah dia bisa dimasuki oleh kana. Jadi kana itu kata kerja yang menjelaskan keberadaan sesuatu gitu. Misalnya eh, kana itu misalnya kana, tapi kana itu fi'il madhi ya. Jadi menjelaskan keberadaan di masa lalu. Misalnya kana Zaidun Taliban. Di masa lalu keberadaannya Zaid itu adalah seorang murid gitu, atau di masa lalu Zaid adalah seorang murid. Nah, kalau sekarang sudah tidak lagi gitu. Nah, itu. Jadi dia masuk pada mubtada khobar. Nah, nanti ketika datang kana ya, kedatang kana, ini si mubtada ini berubah hukumnya. Nah, mubtada ini berubah hukumnya menjadi isim kana. Nah, isim kana harus rofa. Itu. Khobar ini berubah juga hukumnya menjadi khobar kana. Kedudukannya atau peranannya berubah jadi namanya tidak sekedar khobar tapi khobar kana. Khobar kana. Dan dia harus nasab. Ya, khobar kana ini harus nasab gitu. Harus nasab. Nah, gitu gambarannya seperti itu. Jadi kana itu untuk menjelaskan keberadaan hubungan antara mubtada dan khobar itu terjadi di masa lalu gitu. Untuk kana. Misalnya begini. Ini contoh mubtada khobar. Misalnya Zaidun Tobibun. Zaid adalah seorang dokter. Ini sebuah kalimat sempurna, satu jumlah kalimat sempurna. Zaid adalah seorang dokter. Nah, Zaid isim yang ada di awal berarti dia berperan sebagai mubtada, bukan fa'il. Dia mubtada. Mubtada itu isim yang di permulaan, mubtada. Kalau fa'il kan harus ada fiilnya dulu gitu kan. Nah, ini mubtada, i'rabnya harus rofa gitu. Isim mufrad dan rofanya dhammah. Tabibun adalah khobar. Zaid adalah seorang dokter. Khobar. Khobar juga sama, i'rabnya harus rofa. Nah, ketika dimasuki kana, modelnya jadi seperti ini. Nah, nah ini dia. Kana atau boleh mudhari'nya atau fil amarnya ya kunu atau kun gitu. Kita ambil fil madinya dulu. Kana ya di masa lalu ya, Zaidun Tobiban. Zaid adalah seorang dokter. Jadi karena itu menjelaskan adanya hubungan antara Zaid dan sebagai seorang dokter itu di waktu yang sudah lalu gitu. Ya, Zaid adalah seorang dokter di masa lalu gitu. Nah, sekarang Zaidun sudah tidak jadi mubtada lagi tapi isim kana gitu. Cuma hukumnya sama dengan mubtada harus rofa. Ya, nah, sedangkan Tobiban sudah bukan khobar lagi, tapi dia itu khobar kana dan hukumnya harus nasab. Tidak ropa seperti khobar, tapi dia harus nasab. Ya, karena Zaidun Tobiban. Zaid adalah seorang dokter di waktu yang sudah lewat gitu, tapi sekarang sudah tidak jadi dokter lagi. Jadi karena itu memberikan keterangan bahwa hubungan antara Zaid dan dokter, artinya Zaid dan profesi dokter yang dinisbatkan kepada si Zaid itu di masa lalu terjadinya. Bisa difahami, Khonakot? Sampai sini? Insyaallah. Nah, contoh Arabnya gini. Karena Zaidun Tobiban. Karena dulu di masa lalu gitu, Zaid adalah seorang dokter. Nah, berarti karena ini fi'il madhi, dia mabni fathah. Zaidun. Nah, karena ini dia punya hukum yang khusus ya. Biasanya kan kalau fi'il nanti cari fa'ilnya. Kalau kana tidak. Karena ini masuk kepada mubtada khobar. Nah, si mubtada ini menjadi isim kana. Zaidun adalah isim kana. I'rabnya rofa. Isimnya isim mufrad. Tanda rofanya dhammah. Ya. Tobiban adalah khobar kana. I'rabnya nasab. Isimnya isim mufrad, tandanya dhammah. Gitu.
Boleh kita bilang dulu Zaid menjadi seorang dokter, gitu. Boleh juga kita bilang begitu. Nah, kalau sekarang tidak dokter lagi. Akuntat mau tanya, Hmm? itu nasab kok tandanya domah? Ah, tandanya fathah. Afannya nanti silakan dikoreksi. Nah, gitu. Ini lihat di sini harakatnya atau biban. Gitu. Ada lagi? Pak Ustadz, Gimana? izin bertanya, Pak Ustadz. eh, apakah setiap ada kana ini selalu begini? Karena kan kadang ketika kita misalkan mengi'rab kana fi'il madi, dalam benak ketika ada fi'il pasti pasangannya itu ke fa'il. Iya, Ya. aturan umum yang sebelumnya. Nah, ini seandainya sudah ada misalkan kana Zaidun Tobiban, atau dalam konteks yang lain, apakah kana ini selalu begini? Atau ada apa ini lain gitu, kaidah lain misalkan karena fiil berikutnya malah fa'il gitu, atau selalu begini Pak Ustaz? Hmm. Jadi Iya. em, eh, nanti kita akan belajar pengembangan-pengembangan di level-level berikutnya gitu. Oh, Ini dasarnya dulu supaya kita paham dulu modelnya. Jadi karena ini termasuk fiil yang spesial. Jadi dia hmm. nanti tidak kita cari failnya, tapi kita cari isimnya dan khobarnya. Karena ini fiil yang dia itu masuk kepada mubtada khobar dan merubah hukumnya mubtada khobar. Gitu. Makanya bagi yang ikhwan akhwat yang barangkali belum murojaah pelajaran sebelumnya tentang mubtada khobar, nah, di murojaah dulu ya. Ini jadi mubtada khobar dimasuki kana. Nah, dimasuki kana menjadi isim kana, mubtadanya, khobarnya menjadi khobar kana. Dan khobar kananya sudah tidak rofa lagi tapi nasob. Isim kananya rofa. Nah, nanti kita akan mempelajari perluasannya. Jadi kana itu ada yang nakis. Ini model kana yang nakis. Nanti kana plus isim kana plus khobar kana. Ada kana yang tam. Jadi kana plus fa'il saja. Ada memang gitu. Oh, Itu seperti misalnya kita mengatakan kanallahu nah Allah. itu betul Pak Ustaz, Allah itu ada karena khawatir dimaknai dulu padahal dulu. itu kan memang abadi gitu. Nah itu maksud Pak Ustaz. Nanti karena itu semua turunan kana ya kalau hubungannya dengan Allah itu sudah tidak mengandung makna waktu lagi. Itu karena Allah itu sifatnya qadim, tidak berawal, tidak berakhir. Allah itu tidak apa namanya tidak bisa dilingkupi oleh waktu. Jadi tidak ada waktu bagi Allah. Maka kalau kita mengatakan kanallahu Allah itu ada, ya, walaupun karena itu fi'il madi menjelaskan masa lalu ya, tapi kita tidak mengatakan Allah ada dulu gitu. Dulu betul. Kalau sekarang udah nggak gitu. Jadi Iya betul Pak Allah itu Ustaz. ada, keberadaannya tidak berawal, tidak berakhir. Kalau itu pengecualian karena dikaitkan sama Allah. Kayak gitu. Itu barangkali ya. Memang ada Siap, siap, Pak yang Ustaz. nanti ke fa'il. Contohnya kanallahu. Allah itu ada. Itu fa'il nanti. Dan ada contoh-contoh lain kita bisa cari di kitab-kitab seperti Jurumiyah dan lain-lainnya, syarah-syarahnya. Itu namanya kana yang tam gitu. Tapi itu kita simpan dulu. Nah, sekarang kita masuk dulu ke konsep dasarnya dulu. Kana ini ya, pasangannya isim kana dan khobar kana. Tuh. Yang mana isim kana ini harus rofa, khobar kana ini harus nasob, dan isim kana itu tadinya berasal dari mubtada sebelum dimasuki kana ya. Khobar kana itu berasal dari khobar. Gitu. Itu ya barangkali Kang ya, insya Allah. Itu mungkin di tahap Ya Pak berikutnya Ustaz, hatur nuhun Pak Ustaz. kita bisa membahas lebih detail tentang itu. Begitu. Ada lagi mungkin tambahan?
Nah, beberapa contoh misalnya kita bisa ambil ya, saya bisa mencontohkan misalnya. Berarti kalau kana dulu, kalau yakunu berarti ya sekarang gitu. Nah, misalnya ini mubtada khobarnya dulu. Misalnya eh al walada, misalnya ar-rajulani, dua lelaki itu, ghaniyani, dua-duanya kaya. Lelaki itu dua-duanya kaya. Nah, kita jelaskan dulu i'rabnya ya supaya apa namanya supaya mengingatkan. Nah, di sini ar-rajulani dia berperan sebagai apa? Ada. Mubtada. Ya, dia isim yang ada di depan. Kita katakan dia mubtada. Mubtada ini i'rabnya harus rofa. Rofa. Jenis isimnya apa? Musanna. Tanda rofa. Alif. Alif. Tanda rofa. Kalau ada mubtada berarti pasangannya ghaniyani. Berarti ini adalah Khobar. khobar. I'rabnya khobar itu juga harus rofa. Rofa. Isimnya juga musanna. Musanna. Tanda rofanya Alif. alif sahih. Alif. Nah, ini mubtada khobar rofa rofa. Ar-rajulani dua laki-laki itu ghaniyani dua-duanya kaya. Nah, sekarang ketika didatangi oleh kana, nah kita rubah hukumnya menjadi kana rajulani Julani. dulu dua laki-laki itu ghaniyaini dua-dua Ghaniyani. kaya. Dua-duanya kaya tapi dulu sekarang sudah tidak lagi. Tuh. Nah, ini kita bisa berarti kana ini fi'il madi mabni fathah. Tuh. Nah, ar-rajulani jadi apa? Isim kana. Isim kana. Kalau isim kana i'rabnya harus rofa. Rofa. Musanna. Nah, tanjannya alif. Alif. Ghaniyani khobar kana. Khobar kana. Dia harus Nasab. mus Musanna. Ya. tandanya. Nah, bisa difahami ya akhwat modelnya. Jadi kalau ada kana nanti isim kana dan khobar kana pasangannya. Gitu. I, misalnya saya ambil contoh misalnya ada yang belum paham? Coba di sini saya lihat di sini ada siapa nih? Bu Su- em, Bu Susi gimana? Bu Susi mafhum Insya Allah, Pak Ustadz. ya? Ya Hmm, Allah, mudah-mudahan. mudah-mudahan ya insyaallah. Coba nih Bu Susi saya bikinkan soal kasihkan. Nah, kalau kalau perempuan karena fi'il madhi ya. Kalau isim kanannya perempuan kasih tak tanda perempuan. Kanat. Nah, kita dulu Hindun adalah misalnya dulu Hindun adalah seorang eh yang kita bilang talibatan afwan, talibatan. Dulu Hindun adalah seorang santriwati, sekarang sudah jadi alumni umpamanya. Kita bilang seperti itu. Nah, baik, dicoba Bu Susi. Kanaknya dulu Fi'il madi, mati. mabni fathah. Betul. Afwan, saya ganti dulu ini.
Fi'il madhi mabni fathah. Lalu taknya itu apa namanya? Taknya tak taknis. Taknis atau tanda muannas. Oke. Hindun Isim kana im kana. rofa Ya, harus rofa. Isimnya isim mufrad tanda rofa. doma doma Betul. Talibatannya khobar kana khobar kana. nasob Isimnya isim mufrad tanda nasab. fathah. Betul seperti itu. Baik, baik. Syukran Pak Ustaz. Bu Ida, bagaimana Bu Ida? Hadir? Bisa difahami pelajarannya, Bu? Allah Ustaz. Allah. Nih, saya kasih soal coba Bu ya. Bismillah nih. Misalnya, karena karena misalnya em, misalnya al-kafiruna, dulu orang-orang kafir itu zalimina adalah orang-orang yang zalim. Dulu waktu di dunia kita boleh bilang gitu, orang-orang kafir adalah orang-orang yang zalim. Di dalam Quran, la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ya, syirik itu zalim paling besar. Oke. Silakan Bu. Bu Ida. Kana. Kana fi'il madi Betul. mabni fathah Betul. Oke, sekarang al-kafiruna. isim kana Isim kana. I'rabnya. a Isimnya. jam Hmm, betul. jam apa Jama. jama jama Mudzakkar. mujakar Mudzakkar apa? Salim. mujak salim Ada una kan. Jama mudzakkar. Nah, jama mudzakkar salim tanda rofaknya pakai apa, Bu? Masih ingat? au Bau. Betul. Nah, zalimina. kana khobar kana I'rabnya kalau khobar kana nasob nasab, isimnya eh, jamak mudzakkar, mujakar nah, salim tanda nasabnya jamak mudzakkar. ya Seperti itu. Ada yang belum paham masalah kana ini? Nah, jadi apa namanya? Kalau kita simpulkan, ini model-model kalimat sempurna yang bisa kita bikin ya. Ya, ini model-modelnya. Model yang ada fiilnya dulu di depan. Misalnya, jalas, afwan. Misalnya jalasa duduk siapa? Zaidun. Nah, kalau ini model fiil dan fa'il. Fiil madi. Pakai fiil mudhari bisa. Yajlisu sedang duduk siapa? Zaidun. Zaid gitu. Dikasih dikasih lan boleh lan yajlisa tidak akan duduk siapa? Zaidun si Zaid. I'rabnya kita sudah tahu semua ya. Ini saya simpan di bawah aja. Di sini dikasih lam bisa juga lam ya jelis tidak duduk siapa Zaidun si Zaid. Ini bentuk diawali dengan fiil ya jalasa Zaidun gitu ya jelisu Zaidun lan yajlisa Zaidun lam yajlis Zaidun. Nah, i'rabnya kita sudah paham.
Nanti dikasih mudhof ilaih, dikasih jar majrur itu keterangan-keterangan tambahan. Kita mau bicara inti dari kalimat sempurnanya dulu. Fiil. Nah, Zaidun dalam semua contoh ini berperan sebagai apa? Fa'il. Fa'il. Oh, fa'il. Berperan dalam contoh ini sebagai fa'il. Nah, ini model fiil fa'il, fiil madi plus fa'il, fiil mudhari plus fa'il, fiil mudhari yang ada lannya plus fa'il, fiil mudhari yang ada lamnya plus fa'il. Sekarang yang pasif. Kalau yang pasif nanti yang kita butuhkan naibul fa'il. Misalnya misalnya kalau fiil madi katakanlah misalnya doroba memukul, telah memukul, mudhari dipasifkan jadi apa? Duriba. 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 Berarti telah dipukul. Nah, ini model model kedua, alternatif model kedua. Ini model pertama, fiil fa'il gitu. Ini fiil yang pasif, pasangannya naibul fa'il. Duriba dipukul, siapa yang Zaidun. Zaidun si Zaid. Nah, si Zaid ini bukan fa'il. Dia Naibul fa'il. naibul fa'il. Yadribu sedang memukul, sekarang dipasifkan jadi apa? Dipukul. Yudrabu. Yudrobu. Kita mulai lagi nanti tentang bagaimana cara membuat kalimat pasif ya. Fiilnya merubahnya ada di buku atau di pelajaran sebelumnya. Yudrobu dipukul siapa? Zaidun si Zaid. Sedang dipukul Zaidun. Nah, ini pasif. Ini naibul fa'il bukan fa'il. Lan tidak akan dipukul. Lan yudroba siapa? Zaidun si Zaid. Yang keempat lam tidak yudrob. Lan yudrob siapa? Zaidun Zaid. Ini. Nah, kalimat sempurna model berikutnya itu tidak ada kata kerjanya. Kalau ini kata kerja aktif, berarti fiil plus fa'il. Ini kata kerja pasif, ini saya bikin. Ini fiil plus fa'il. Nah, aktif nih. Kalau ini fiil plus naibul naibul fa'il. Ini yang berikutnya isim plus isim. Mubtada berarti isim plus isim. Isim yang berperan sebagai mubtada ya, plus isim yang berperan sebagai khobar pelengkapnya. Saya kecilkan sedikit. Isim berperan sebagai khobar. Tamam. Isim yang berperan sebagai mubtada dan isim yang berperan sebagai khobar. Kita lihat. Kalau ini kan ada fiilnya nih. Model yang pertama yang sering kita pakai. Ini model kedua yang pasif ya. Duriba atau yudrobu pasif. Ini kita lihat tidak ada kata kerjanya. Misalnya Zaidun simpan di depan adalah seorang tabibun, seorang dokter. Misalnya Hindun adalah seorang ustadzah. Ini mubtada khobar. Rofa, rofa. Dua-duanya juga harus rofa. Rofa, rofa. Gitu. Misalnya lagi kita bikin dari musanna ar-rajulani, dua orang lelaki itu. Nah, dua-duanya misalnya fakirani, dua-duanya fakir. Nah, kita bikin dari jamak misalnya al-banatu, anak-anak perempuan itu solihatun adalah wanita-wanita solehah. Bisa difahami ya kawan-kawan? Nah, Insya Allah. nah, yang ketiga ini model mubtada khobar ini, nah kita kembangkan.
dia itu bisa dimasuki kana. Nah, tuh. Saya kecilkan sedikit. Ya, kita tambah. Oh, nggak cukup ya. Saya bikin di bawahnya aja. Nah, jadi mubtada khobar ini bisa dimasuki kana. Jadi nanti rumusnya kana, ya, nanti mubtadanya ganti jadi isim kana, khobarnya ganti isim kana husrofa, khobarnya jadi khobar kana. Khobar kana nasab. Ya. Zaidun tabibun. Zaid adalah seorang dokter, menjadi kana Karena Zaidun Zaidun tabiban. tabiban. Nasabkan. Gitu. Ar-rajulani fakirani. Jadi kana Karena arujalani Bulan. faqi fakir Roy. ini. ini nasab Fakiroin. kira ini betul. Nah, terus al-banatu solihatun. Kasih karena perempuan kanat. Nah, kanatil banatu. Nasabkan Lihatin. solihatin. Tanda nasab jamu anas adalah kasrah. Gitu. Nah, ini model-model kalimat sempurna ya di dalam bahasa Arab. Ini dasar-dasarnya. Nanti pengembangan-pengembangannya itu semua berasal dari sini. Ya, fiil dan fa'il nanti ada fiil dengan label fa'il, ada mubtada dan khobar. Nah, nanti mubtada dan khobar dikembangkan menjadi kana plus isim kana plus khobar kana. Sampai di sini bisa difahami, ikhwan akhwat? Insya Allah. Oh, Masya ada Allah. sebelum dilanjut? Kontes Mhm. Gimana? yang kanatil Mhm. itu yang eh, tak taknisnya itu bukan kasar tapi kasar. Mhm. Nah, Jadi harusnya sukun, kanat, tapi ketemu sukun lagi, el, kita tidak akan baca kanat, el, banatu, maka dikasrahkan. Kanatil, banatu. Seperti itu. Seperti misalnya, uktub, tulislah, uktub, tulislah, ad-darsa, pelajaran. Nah, kita bacanya gimana? untuk Uktub. adat Uktubid. Uktubid. Uktubid dars. Jadi kasrahkan. Tubid darsa. Ini juga kanat, asalnya sukun. Sukun ketemu sukun, orang Arab nggak bisa. Maksudnya orang Arab itu tidak menyukai kalau sukun ketemu sukun, maka huruf sukun pertama harokati. Kaidah umumnya harokatnya kasrah. Kanatil banatu sholihatin. Uktubid darsa. Iqra'il Qur'ana. Gitu. Ada pertanyaan harus lagi? nggak bisa kanata kanatil itu Nggak bisa. Harus kasrah. Gitu. kan Ya, Afwan. Ada lagi? Nah, kita lihat di bukunya. Jadi seperti ini ya penjelasan Eropnya. Nah, nah ini sekarang eh inna sekarang kita biarkan ya latihannya biar kita kerjakan minggu depan. Inna. Ya, kalau inna juga sama masuk kepada mubtada dan khobar. Cuma kalau inna bukan fiil. Inna itu huruf. Nih, saya bikin lagi di sini. Nah, nih. Kalau mubtadanya misalnya kita bikin di bawah ya. Saya bikin. Nanti minggu depan kita coba latihan-latihan. Nanti saya panggil satu orang. Eh, mohon nanti. Sebenarnya gini ya, akhwat. Jadi walaupun kita belum begitu lancar, yang penting kita maju aja dipanggil siap gitu. Nanti
hal-hal yang tidak kita ketahui itu jadi lebih nempel gitu, jadi lebih paham. Oh iya, maksudnya gini, maksudnya gitu. Jadi sambil dibimbing gitu. Mumpung ada gurunya gitu. Kalau kita baca sendiri kan kita tidak ada yang koreksi, jadi mungkin kita agak kesulitan. Tapi kalau di sini saya panggil, siap gitu. Nanti dibimbing bareng-bareng sama saya. Nah, yang menyimak itu juga dapat faidah gitu. Nanti yang menyimak sefulan sedang bareng sama saya menjelaskan i'rab. Nah, yang lain itu juga sambil belajar begitu ya. Yang sudah paham, sudah mahir, nah juga sambil belajar metodenya begitu, metode pengajarannya. Misalnya ini mubtada khobar balik lagi. Zaidun tabibun. Zaid adalah seorang dokter. Nah, mubtada, Zaidun mubtada harus rofa. Saya tulis di sini supaya kita tidak lupa. Saya tulis sini supaya tidak lupa. Mubtada. Zaid mubtada rofa. Ya, mubtada rofa. Kesananya sudah tahu lah ya, tidak perlu saya uraikan lagi. Khobar rofa. Jadi mubtada harus rofa. Berarti mubtada itu satu keluarga besar dengan fa'il harus rofa kan? Satu lingkungan harus dengan fa'il, dengan naibul fa'il itu sama-sama harus rofa. Khobar juga sama dengan mubtada satu lingkungan. Fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar. Nah sekarang dikasih kana, nah, maka zaidunnya jadi isim kana, tetap rofa. Tobibunnya jadi tobiban, khobar kana, nasob. Nah, jelasannya seperti ini. Penjelasan ringkasnya ya. Tadi tadi sudah saya jelaskan i'rabnya. Ini ringkasnya saja. Anaknya itu fi'il madi. Mabni fathah itu. Zaidunnya isim kana. Isim kana itu harus rofa. Berarti isim kana sama dengan mubtada sama dengan fa'il. Ini khobar kana. Nah, tapi khobar kana harus nasob. Dia satu satu lingkungan dengan maf'ul bih khobar kana itu. Harus nasob. Sekarang inna, kalau inna kebalikan. Inna itu termasuk huruf, kan fiil. Kalau kana kan fiil. Kalau inna huruf. Huruf yang masuk kepada mubtada khobar. Nah, si mubtada ini jadi isim inna tapi nasob. Inna zaidan. Nasob. Nah, khobar inna rofa. Tobibun. Itu kebalikannya. Jadi cara menjelaskannya seperti ini. Inna harf nasob. Huruf yang menasubkan maksudnya. Harf nasob itu. Zaidan itu bukan isim kana tapi isim inna. Dan dia tidak rofa tapi harus nasob. Itu kaidahnya. Isim inna harus nasob. Ya, tadinya dia mubtada isim inna ini. Isim inna itu asalnya dia mubtada. Sama dengan isim kana asalnya mubtada. Tapi isim inna harus nasob. Isim mufrad. Karena nasobnya fathah. Sedangkan ini khobar inna harus rofa. Ya, isim mufrad tanpa dhammah. Gitu. Jadi artinya sesungguhnya. Sesungguhnya ini malah menegaskan. Sesungguhnya Zaid adalah seorang dokter. Nah, kalau Kana menjelaskan keberadaan Zaid sebagai dokter di masa lalu. Zaid dulu adalah dokter. Sekarang udah enggak gitu. Kalau ini kalimat berita Zaid adalah dokter. Dia tidak menjelaskan kapan-kapannya, tidak diberi keterangan itu. Hanya menjelaskan Zaid adalah dokter. Gitu. Bisa difahami ikhwan akhwat tentang inna? Boleh suaranya kecil, coba dibesarkan sedikit. Maaf, kalau nggak salah dulu itu kan ada beberapa nama gitu yang tapi saya lupa ada beberapa nama yang selalu kayak apa ya selalu domah gitu. Nah kalau dia posisinya dikasih ina, kalau misalnya dia namanya domah itu gimana Ustadz? Ya, nanti ada nama-nama yang
yang sifatnya itu hikayat ataupun biasanya nama-nama non Arab ya ditulis apa adanya. Eh, misalnya saya punya teman eh namanya misalnya eh Manu misalnya. Manu. Nah, sudah ditulis Manu saja begitu. Ditulis apa adanya. Jadi dia dia apa namanya? Dia itu mabni. Dia itu kategori mabni. Gitu. Ada nama-nama biasanya nama-nama non Arab. Nama-nama non Arab yang ditulis apa adanya begitu. Seperti itu ya. Oh, yang misalnya namanya Ucu misalnya, Ucu Ah, gitu. tulis Nah, ucu. nah itu Inna berarti inna mabni ucu misalnya. mabni. Inna ucu tobiban. Itu ucu. Itu ditulis begitu. Tidak inna ucu, ucua, ucui. Enggak, dia itu ucu sudah begitu. Tapi bukan rofa berarti ya, dia cuma mabni aja gitu ya. Mabni Iya, ketika mengikrobnya. sebenarnya kalau kalau mau lebih lanjut lagi dia itu rofa tanda rofanya dhammah muqaddarah. Tapi itu di kelas yang lanjutan. Sekarang kita belum belajar itu. Gitu Oh ya. iya 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 oke iya iya iya. Kita salah ya. Nah, iya. Nanti kita belajar muqaddarah muqaddarah. Jadi ada banyak hal-hal yang disimpan di dalam ilmu nahu misalnya dhammah yang disimpan, nasab fathah disimpan, kasr disimpan gitu. Makanya belajar ilmu nahu itu betul-betul harus sedikit sekali. Nanti kalau kita sudah lancar naik lagi, naik lagi, naik lagi. Ada lagi tambahan? Nah, Saya dapat mau tanya, boleh. kalau dari bentuk dari isim ina, apakah selalu isim atau dari fiil juga bisa juga, Ustadz? Tidak bisa. Isim inna harus isim. Namanya juga isim inna, bukan fi'il inna kan? Harus isim. Oh, kalau kalau ada di salah satu surat kayak inna anzalnahu, berarti itu bukan termasuk ke dalam ini, Ustadz ya? Ah, masuk. Ya, inna isimnya kan domir. Domir itu kan isim. Inna, inna sesungguhnya kami. Kami. Ini kan sebenarnya inna ditambah nahnu. Kalau digabung jadi inna. Nah, nahnu ini isim inna. Nah, kita sudah belajar kalau isim domir itu kan mabni. Nah, jadi ditulis apa adanya inna. Nah, ini kaminya ini isim innanya. Gitu. Bisa difahami? Oh iya, Ustadz. Syukran, Ustadz. Ada lagi? Ada Nah, Ustadz yang bertanya. ya. Ini Ustadz kan kalau dalam bacaan sholat ya kayak inas sholati wa nusuki. Apakah termasuk ke ina yang ini? Karena kan jadi kasroh ya, bukan menjadi fathah. Hmm. Jadi kasroh itu Syukran. betul. Afwan, sama. Cuma itu pengembangannya. Jadi inna nanti ini kita menyimpang dulu ke materi yang lebih jauh ya. Kalau misalnya agak kesulitan nggak apa-apa, jangan terlalu dipikir. Tapi ini sedikit ininya pengembangannya. Aslinya sholat bukan sholatu. Harusnya gitu kan? Inna sholatu. Allahumma shalli ala Muhammad. Inna sholata. Ini kan? Inna sholata. Fathah. Nah, ketika ketemu domir anak saya, domir mutasil, menjadi inna sholati. Nah, si tak yang tadinya fathah itu dipaksa menjadi kasroh karena ada ya di depannya, ya bimana ana. Itu nanti tanda nasabnya fathah muqaddarah. Nanti kita akan belajar tentang fathah yang disimpan ya, diganti menjadi kasroh karena harus ketemu ya. Nah, itu nanti di depan insya Allah. Namanya fathah muqaddarah, dhammah muqaddarah, kasrah muqaddarah seperti itu. Mafhum? Baik Ustadz, syukran. Ini ini nanti di level berikutnya insya Allah.
Nah, kita fokus ke dasarnya dulu. Ini dasarnya kita pahami fondasinya. Jadi Al-Munir 1 itu fondasi untuk nanti melangkah ke jenjang yang lebih jauh. Umpama ikhwan dan akhwat sudah selesai level 2 ini, ya, misalnya mau belajar nahu di tempat lain pun insya Allah tidak akan begitu susah gitu. Ya, kita punya gambaran yang lebih menyeluruh tentang oh ini dasar-dasarnya nahu. Jadi tinggal pengembangannya aja. Begitu. Ya silakan yang izin. Kemudian apakah kana bisa disebut fa'il? Tidak. Kana itu fi'il. Tidak bisa disebut fa'il. Kana itu fi'il. Gitu. Kalau fa'il itu kan harus didahului fi'il. Oke, kana fi'il. Bukan fa'il. Gitu. Bisa dipahami? Ada lagi tambahan? Nah, sekarang kita nah, kana sekali lagi ya, kana itu menjelaskan hubungan antara si isimnya dan khobarnya di masa lalu. Kana Zaidun tobiban. Zaid dulu adalah seorang dokter. Sekarang berarti udah enggak lagi gitu kan. Nah, tapi sekali lagi kana dan turunannya kana yakunu kun fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr. Kalau dihubungkan dengan Allah itu sudah tidak berguna lagi waktu pada fi'il kana yakunu kun sudah tidak ada lagi waktu. Karena Allah itu jadi apa lemahnya bahasa manusia gitu untuk menggambarkan kemahaan Allah sehingga bagaimanapun apa namanya kana yang asalnya secara umum itu menjelaskan masa lalu tapi kalau digunakan untuk Allah menjadi tidak terbatas gitu seperti mafhum ya. Ya. Nah ini misalnya kita mengatakan Allahu alimun. Allah adalah maha mengetahui. Allah mubtada, i'rabnya rofa, isim mufrad tandanya dhammah, alimun khobar, i'rabnya rofa, isim mufrad tandanya dhammah. Kalau dikasih kana jadi apa? Allahu aliman. Allahu alimin. Kanallahu aliman. Kita sering dengar kan di Quran. Wa kanallahu aliman hakima. Kanallahu aliman. Kana fi'il madhi tapi sudah tercabut makna masa lalunya. Karena itu sudah di sini karena kaitannya dengan Allah bimana karena itu senantiasa. Ya, tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya, senantiasa. Karena Allah senantiasa Allah itu aliman maha mengetahui. Gitu. Jadi semua sifat Allah kan tidak berawal, tidak berakhir. Misalnya Allah itu maha mengetahui, tidak diawali dari tidak tahu jadi tahu, tidak. Maha mengetahui yang tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Allah Ghafur, maha pengampun yang tidak ada awalnya juga tidak ada akhirnya. Allah itu Rahman, maha pengasih, tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Semua sifat Allah tidak berawal dan tidak berakhir. Nah, sebagaimana zatnya Allah juga tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Gitu. Dan sifat itu kan melekat pada zat. Gitu. Nah, ya kan Allahu aliman berarti bimana senantiasa. Karena itu senantiasa Allah adalah aliman maha mengetahui. Itu Allah kana fi'il madhi mabni fathah. Allah isim kana harus rofa. Isim mufrad tandanya dhammah. Aliman khobar kana harus nasab. Isim mufrad tandanya fathah. Kalau dikasih inna, mungkin kena pernah dengar di Quran inna. Innallaha Innallaha alimun. 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 Jadi untuk kana dan inna kita bisa ambil sampel ini. Ingat-ingat, kanallahu, kalau di Quran ada kana, Allahnya pasti dhammah. Kanallahu aliman hakima. Kanallahu ghafuran. Kanallahu rahiman. Gitu kan? Kalau innallaha alimun. Innallaha ghafurun. Innallaha ghaniyun anil alamin. Innallaha selalu begitu. Nah, inna sesungguhnya menegaskan huruf inna itu huruf yang menasabkan Allah isim inna nasab isim mufrad tandanya fathah
Alimun khobar inna, rofa isim mufrad tandanya dhammah. Gitu. Bisa difahami ikhwan akhwat? Ini bisa jadi sampel patokan yang kita hafal. Kanallahu aliman, innallaha alimun. Gitu. Nanti eh, menjadi hukum gitu. Kanallahu, oh berarti isim kana rofa. Aliman, kanallahu aliman, khobar kana nasab. Innallaha, oh isim inna nasab. Alimun, oh khobar inna rofa. Gitu. Mafhum? Nah, Nah, Afwan bertanya, ya, Ustaz. Kalau yang yakunu berarti itu mudere ya? Apa artinya berarti saat gimana? ini. Saat ini. Ya, saat ini misalnya saat ini menjadi. Yakunu saat ini Zaid itu menjadi seorang dokter. Saat ini Zaid adalah seorang dokter. Hmm. Saat ini Zaid adalah seorang dokter. Gitu. Kalau kana dulu Zaid jadi dokter. Saya dipahami. Gitu. Afwan Ustaz, satu lagi. Kalau Boleh. yang seperti dalam Quran surat An-Nisa ayat 11 ada kana, ada ina juga. Innallaha kana aliman hakima. Itu irobnya gimana Ustaz? Itu pengembangan lagi nanti di level berikutnya supaya kita tidak pusing. Nah, jadi itu khobarnya berupa anak kalimat. Nah, gitu nanti akan kita bahas di depan. Nah, innallaha sesungguhnya Allah karena senantiasa Allah itu aliman maha mengetahui, hakiman maha bijaksana. Gitu. Jadi kalau kita itu mengetahui itu hanya pinjaman kata saja. Fulan tahu, fulan berilmu, pinjaman. Tapi yang hakiki itu Allah mengetahui, tidak berawal, tidak berakhir, dan sifat mengetahuinya Allah itu inkisab, menyingkap segala hal yang zahir, yang batin, yang nampak, yang tersembunyi gitu. Ketika kita sholat, detik-detik hati kita mikir kemana-mana itu Allah itu tahu gitu. Makanya apa namanya, kita seandainya diterima sholat kita itu karena rahmatnya Allah, karena Allah kasihan sama kita, sayang sama kita. Mungkin melihat melihat ikhlasnya si fulan gitu, walaupun tidak sempurna sholatnya diterima saja oleh Allah karena Allah itu rahim. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau kita ya sebetulnya hakikatnya tidak tahu gitu. Dikasih, dititipi pengetahuan sedikit. Coba bayangkan kalau ibu atau bapak Ikhwan sedang akhwat sedang tidur, ditanya 1 tambah 1 aja nggak bisa jawab. Itu dicabut ilmu sama Allah. Gitu. Jadi memang kita wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ya, tidaklah kita ini dititipi ilmu kecuali sedikit. Sudah mah dititipi sedikit gitu. Nah, tapi ya ukuran sedikitnya saya dengan ukuran sedikitnya Imam Syafi'i kan beda. Nah, tetap kita harus ada ikhtiar sebagai ibadah kepada Allah gitu. Mencari ilmu dengan ibadah. Diberi seberapa dititipinya itu kita kembalikan pada Allah. Yang penting kita ikhtiar mencari ilmu sebagai tuntutan dari Allah dan dari Rasulnya. Belajarlah gitu kan. Nah, kira-kira begitu ya. Ada lagi mungkin pertanyaan? Afwan Ustadz, Syukron Ustaz. Afwan, gimana? kalau yang contoh jar majrur Ustadz, nanti apa? Misalnya jar majrur khobarnya maksudnya. Iya Ustadz. Misalnya kana Zaidun fil masjid. Nanti kita akan belajar tadi khobar yang ini kita untuk level selanjutnya ya. Ini saya contohkan kana Zaidun fil masjid. Ini khobar yang jar majrur seperti itu. Boleh kita mengatakan khobarnya fil masjid fi mahalli nasbin atau khobarnya istaqar, yakni fiil yang mahluf yang tersimpan. Itu nanti di level selanjutnya. Begitu ya. Ustadz. Ya. Nah ini ininya patokan dasarnya kita ingat-ingat ini saja. Allahu alimun, kanallahu aliman, innallaha alimun. Gitu. Sama halnya dengan kita mengatakan ini satu lagi terakhir ya. Kita ambil satu contoh lagi terakhir. Satu lagi.
sebagai hafalan bagi kita untuk menghafal kaidahnya. Allahu Ghafurun. Allah adalah Maha Pengampun. Mubtada khobar, rofa. Dikasih kana jadi apa? Wakar Allahu Ghafurun. 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 Oh, itu senantiasa Maha Pengampun. Kasih inna. Innallaha ghafurun. Allaha ghafurun. Ghafurun. Nah, itu ya. Jadi tinggal menghafalkan ini saja. Allahu ghafurun mubtada khobar rofa. Kana Allahu ghafurun. Kana isim kana rofa khobar kana nasab. Innallaha ghafurun inna isim inna nasab khobar inna rofa. Nah, seperti itu. Nah, baik, sampai di sini pelajaran di sore hari ini. Mudah-mudahan barokah dan manfaat ya untuk kita semua. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Hatur nuhun, Pak Sehat Ustaz. selalu, Pak Ustaz.